cintaku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di nama Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan kembali sedikit kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-25. Ini mengenai kisah anak kembar yaitu Esau dan Yakub. Kita akan membaca di dalam ayat yang ke-27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Nah, Bapak Ibu, pada umumnya yang namanya anak kembar, mereka mempunyai banyak kemiripan atau hal yang sama. Ya. Wajahnya, mungkin tingkah lakunya, kepribadiannya, mungkin juga kegemarannya atau hobinya. Tetapi ternyata tidaklah demikian dengan Esau dan Yakub. Ya, sama seperti anak kembar kami, Seba dan Sefa. Mereka juga berbeda, ya, baik dari wajahnya maupun kepribadiannya. Nah, Esau dan Yakub, kakak dan adik yang adalah anak kembar, tetapi mereka mempunyai perbedaan. Yang satu, kakaknya yaitu Esau, dia adalah seorang pemburu. Jadi dia menghabiskan banyak waktunya untuk berada di luar kemah. Dia ada di padang berburu. Tetapi Yakub, adiknya, Yakub lebih suka tinggal di dalam kemah.
bersama dengan Ishak dan Ribka, ayah dan ibunya. Nah, ternyata kebiasaan yang berbeda ini membentuk kepribadian dan juga kerohanian yang berbeda dari antara Esau dan Yakub. Nah, kalau berbicara soal kemah, kita teringat kepada Abraham, yaitu kakek dari Esau dan Yakub. Kita akan membaca di dalam Kejadian yang ke-13, mulai ayat yang kedua. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. 3. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. 4. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Dan juga di dalam ayat yang ke-18. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Jadi ternyata pada masa dahulu, sebelum adanya kemah suci, kemah pertemuan, orang pada zaman dahulu mereka berpindah-pindah tempat, mereka mendirikan dan membongkar kemahnya. Dan bersama dengan itu, mereka juga membangun mezbah. Mezbah di mana mereka bertemu dengan Tuhan. Kita teringat bagaimana ketika Nuh setelah keluar dari bahtera, setelah air bah berhenti, Nuh kemudian juga membuat mezbah. Di sana mereka bertemu dengan Tuhan. Nah, demikian pula dengan Abraham. Setelah mendirikan kemah, dia selalu juga mendirikan mezbah. Nah, kemah mengingatkan kita kepada bagaimana di sana ada kesempatan untuk kita bertemu dengan Tuhan. Ya. Yakub menghabiskan banyak waktunya berada di dalam kemah bersama dengan kedua orang tuanya. Nah, kalau kita bandingkan seperti masa zaman sekarang ini, karena pandemi ini, kita diharuskan juga untuk stay at home, tinggal di dalam rumah. Nah, tetapi kalau masa sekarang itu tidaklah sukar ya Bapak Ibu untuk membuat orang betah di dalam rumah, karena di dalam rumah pun kita masih bisa mendapatkan banyak hiburan. Misalkan kita bisa menonton televisi, bermain gadget, menggunakan internet untuk tetap berkomunikasi, berbisnis, semuanya bisa dilakukan dari rumah. Bahkan juga melakukan hobi-hobi yang lain seperti olahraga dan lain sebagainya, tetap bisa dilakukan di rumah. Tetapi kalau masa dahulu, kita membayangkan bagaimana kehidupan Yakub berada di dalam kemah bersama dengan orang tuanya. Apa yang membuat Yakub betah berada tinggal di dalam kemah? Di dalam kemah dia tentu saja tidak akan menemui banyak hal. Berbeda dengan Esau. Di dalam kemah Yakub mungkin hanya menghabiskan banyak waktunya berkomunikasi dengan kedua orang tuanya. Dia tidak mempunyai banyak kesempatan untuk melihat hal-hal apa yang ada di luar sana. Nah, tetapi ternyata berada di dalam kemah itu adalah kesempatan yang sangat baik, di mana Yakub pasti mendapatkan banyak sekali masukan-masukan atau ajaran-ajaran, hal-hal perkara-perkara rohani yang diceritakan oleh
ayahnya dan ibunya. Banyak hal mungkin yang diceritakan tentang kakeknya, dan pastinya juga tentang bagaimana Tuhan dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, itu adalah kesempatan yang indah yang membentuk seorang Yakub mempunyai kerohanian yang semakin bertumbuh. Sama seperti yang tertulis dalam kitab Ulangan. Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel supaya mereka mengajarkan tentang mengasihi Allah kepada anak cucu mereka berulang-ulang. Baik di rumah, baik di dalam perjalanan, ketika mereka duduk berbincang-bincang, dimanapun mereka berada, di sana kesempatan yang baik orang tua menanamkan hal-hal rohani, kebenaran firman Tuhan kepada anak cucu mereka. Nah, karena Yakub mendapatkan kesempatan banyak selama di dalam kemah mendengarkan hal-hal perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara rohani. Hal ini ternyata membentuk Yakub menjadi seorang yang tenang. Tadi ditulis di dalam ayat yang ke-27. Nah, bagaimana dengan Esau? Esau adalah seorang pemburu. Pemburu pastinya dia mempunyai karakter yang mungkin agak keras, juga dalam tanda kutip liar, seperti itu ya. Karena dia selalu berada di luar rumah. Nah, tetapi apa yang Esau dapatkan di padang? Dikatakan di dalam Ulangan 8 ayat yang ke-15, padang gurun yang besar dan dahsyat itu, di sana banyak sekali ular-ular yang ganas, serta kalajengking, dan tanahnya begitu gersang karena tidak ada air. Nah, itulah kehidupan yang dijumpai oleh Esau. Meskipun tampaknya dia mendapatkan kebebasan, dia bisa melihat banyak hal, dia bebas melakukan banyak hal, ya, dan juga keinginannya, hobinya, apa yang dia sukai yaitu berburu, itu terpenuhi di padang. Tetapi ternyata banyak sekali tantangan yang harus dijumpai di padang. Begitu pula dengan kehidupan kita. Di luar sana, di dunia ini, banyak menawarkan hal-hal yang mungkin secara jasmani itu memuaskan kedagingan kita, memuaskan keinginan kita, memuaskan apa yang kita sukai. Tapi kita harus waspada, kita harus hati-hati. Karena hal-hal yang nampaknya nikmat secara dunia itu bisa mematikan kerohanian kita. Kalau kita berada dalam pergaulan yang salah, bersama-sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, yang banyak kita jumpai di luar sana, itu bisa menyeret kita kembali kepada kehidupan yang lama. Hati-hati, di padang gurun banyak binatang yang mematikan. Begitu pula dengan kita harus waspada. Di padang gurun tidak ada air, hanya ada kekeringan. Hidup di luar Tuhan tidak akan ada sukacita, tidak akan ada damai sejahtera. Hanya merasakan hampa, kekosongan, dan kekeringan. Oleh sebab itu, mari kita tinggal di dalam kemah. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Dia, semakin mengerti apa rencana Tuhan di dalam hidup kita. Esau
sebab dia kurang mengerti perkara-perkara rohani yang kekal. Esau menganggap remeh hak kesulungan. Padahal harusnya hak kesulungan ini adalah menjadi bagian Esau sebagai anak sulung. Tetapi dikatakan di dalam Kejadian ke-25 ayat yang ke-34, Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Dia menukarnya dengan semangkuk kacang merah, yang tentu saja nilainya sangat tidak sebanding. Tetapi ini tidak bisa dimengerti oleh Esau, sebab matanya, pikirannya belum dicelikkan. Dia hanya berfokus kepada hal-hal dunia. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita memilih tinggal di dalam kemah. Jangan berada di padang. Sebab di dalam kemah, hidup kita akan lebih tenang. Kita mendapatkan kesempatan untuk semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Dia. Ketika kita berada dekat dengan Tuhan, kita tidak hanya mendapatkan ketenangan, tapi kita mendapatkan kekuatan yang baru. Hari-hari ini adalah hari-hari yang berat pastinya untuk setiap kita. Masa PPKM masih diperpanjang. Tentu saja ini adalah tantangan. Bukan hanya dari segi kesehatan, tapi juga dari faktor ekonomi. Banyak sekali orang yang terdampak. Kesulitan-kesulitan ekonomi mulai bermunculan. Tapi kalau kita mengenal siapa Allah kita, kita akan tetap menjadi umatnya yang kuat. Kita akan tetap menyembah Dia, sebab kita percaya bahwa Dia Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, yang sanggup memelihara kita. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, pastinya Tuhan memberikan jaminan kepada kita. Oleh sebab itu mari kenal Dia lebih lagi, dekat Tuhan lebih lagi, kasihi Dia lebih lagi. Puji nama Tuhan, demikianlah sedikit kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kita lebih memilih tinggal di dalam kemah daripada di padang. Kita akan tutup renungan kita dengan doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami dengar pagi hari ini. Biarlah Tuhan, kami mau seperti Yakub menggunakan kesempatan yang ada untuk tetap tinggal di dalam kemah, bersekutu dengan Engkau, lebih mengenal Engkau secara pribadi. Dan kami percaya Tuhan, lewat pengenalan pribadi itu membangun iman kami, membangun Tuhan kerohanian kami, sehingga kami semakin didewasakan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau memberkati setiap kami yang mendengar firman-Mu pagi hari ini, dan biarlah kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.